Jadi kita ini nggak wajib semuanya jadi ustadz, enggak. Tapi semua umat Islam itu wajib nuntut ilmu. Tidak semua harus menjadi alim ulama, tapi semua harus menuntut ilmu, wajib jemaah. Bahkan di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban, faridah. Buat siapa? Buat setiap muslim. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang tua, mau anak-anak, apapun jabatannya, maka semua wajib menuntut ilmu. Dan kalau kita lihat semua yang berhubungan dengan ilmu itu menjadi rahmat dan berkah. Tempat kita nih sekarang kita lagi belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di mana manusia kumpul ya. Di situ mereka mengkaji, bermudzakarah tentang firman Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi dengan tempat itu? Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti di tempat itu akan turun yang namanya sakinah. Sakinah itu kebahagiaan. Sakinah itu ketentraman. Yang presiden mau jadi presiden, yang gubernur mau jadi gubernur, yang wali kota mau jadi wali kota, itu dalam rangka mendapatkan sakinah, mendapatkan kedamaian, ketentraman. Dan ternyata mereka yang duduk di majelis ilmu, mereka yang mengkaji ilmu, fadilah pertamanya adalah turunnya sakinah kepada mereka. Kemudian wa ghasyiyathumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Kita tuh doanya tiap sholat, Rabbil firli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku ya Allah. Dan di tempat majelis ilmu itu rahmat Allah meliputi mereka. Yang ketiga, wahaffathumul malaika. Bayangkan ya, malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, ya, sepertinya perlu maju karena akan ada yang buka pintu. Nah, ya, maju ke depan, ya, merapat ke depan aja sini, mendekat ke ustadznya, biar nggak dilangkain punggungnya. Nah, jadi malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayapnya. Yang awalnya terbang ketika dia lihat majelis ilmu, mereka saling mengatakan di antara mereka, halumu ila bughiyatikum. Ayo ini yang kita cari ini. Mereka turun mengelilingi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kita ini kan nggak ngerasa. Kita ini nggak akan pernah bisa mengagungkan majelis ilmu tatkala kita tidak beriman dengan yang gaib. Dan ketika Allah mensifatin orang-orang bertakwa, sifat pertama mereka apa? Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Di antara hal gaib yang kita imanin, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka hadir di majelis ilmu. Mereka meletakkan sayapnya ridwan, ridho, senang dengan apa yang dilakukan orang-orang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, fadilah orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan malaikat-malaikat Allah. Fulan hadir di majelis ilmu, fulan hadir di majelis ilmu. Dan siapa saja jemaah yang hadir di majelis ilmu ini, walaupun dia sebenarnya, saya sebenarnya cuma nganter Ustaz. Kan ada kadang kalau kajiannya emak-emak, bapak-bapak cuma enggak, anak sebenarnya enggak hadir Ustaz, cuma ya nganter. Mereka yang hadir di majelis ilmu jemaah, ketika beranjak meninggalkan majelis itu,
Allah itu mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ketika Allah bertanya kepada malaikat yang tadi hadir itu, kalian datang dari mana? Kata dia, datang dari hamba-hambamu. Ngapain mereka? Ya mereka mengingatmu. Apa yang mereka pinta? Mereka minta surga. Apa yang mereka takuti? Mereka takut dari api neraka, kata dia. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian kalau aku sudah mengampuni mereka semua. Lalu para malaikat mengatakan, ya Rob, di situ ada orang yang bukan dari kumpulan kajian itu. Itu dia mungkin hanya lewat, mampir sana, atau karena nganter kemudian duduk. Lalu dikatakan dalam hadis itu, ya buat yang tadi bukan dari majelis mereka juga aku ampuni mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang, siapa saja yang kumpul sama mereka nggak akan menderita. Siapa saja yang kumpul di majelis ilmu, kumpul sama orang-orang berilmu, nggak akan menderita, jemaah. Maka alhamdulillah sore hari ini kita bisa belajar menuntut ilmu. Di antara yang ingin Anda sampaikan adalah berkaitan dengan doa, jemaah. Kenapa? Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bedanya manusia sama sapi, bedanya manusia sama kambing, manusia itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Bapak-bapak, kita tuh oke, kita ganti. Kambing itu diciptakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Jemaah, kambing diciptakan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Kambing itu makan untuk hidup. Manusia hidup untuk makan. Ya, kambing itu diciptakan dia hidup untuk makan. Makanya dia, kalau kita lihat kambing liar ya, mungkin dia malam hari tidur, pagi cari makan lagi ya. Bas, itu binatang. Sedangkan manusia makan itu untuk hidup. Pokoknya saya bisa menjalankan aktivitas sudah cukup. Oleh karena itu Nabi SAW ketika memberikan arahan tentang pola makan 1446 tahun yang lalu, beliau sudah mengajarkan SAW tentang pola makan yang sehat. Apa kata beliau? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Tidak ada wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk daripada perutnya dia. Lalu kata beliau alaihi salatu wasallam, bihasab ibni adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup, kata Nabi, manusia ini, anaknya Adam ini memakan beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Artinya kita kalau makan, ya sudah makan, yang penting kita bisa beraktivitas gitu. Kalau duduk nggak perlu senden. Kan kadang-kadang orang kalau kurang makan, lihat pro sana, atau kebanyakan makan juga, senden sana senden sini, cukup gitu. Bagaimana makan beberapa suap yang membuat kita bisa beraktivitas, itu pola makan yang sehat. Fa in kana fala budda la muhala. Kalau ternyata dia harus makan banyak, kadang-kadang orang karena ya diundang ya, atau makanannya enak, dia kepingin makan banyak, maka ada aturannya. Apa kata Nabi SAW? Fathuluthun li ta'amihi, maka sepertiga buat makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga buat minuman. Wa thuluthun li nafasihi, sepertiga buat nafas. Sebagian kita full semuanya makanan.
Kalau mau minum diapakan? Sabuknya dikurangin, dikendorin. Karena dia lihat itu sudah full. Dia perlu bikin space lagi buat minuman. Dan kadang-kala susah bernafas sehingga dia bersendawa. Nabi SAW ketika beliau lagi duduk bersama sahabatnya, tahu-tahu ada yang bersendawa. Beliau mengatakan kepada orang ini SAW, kuffa anna jusha'ak, tahan dari kami sendawamu ini, katanya. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shib'an fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat itu yang paling sering kenyangnya di dunia. Tuh jemaah. Artinya berkaitan dengan tujuan kita diciptakan itu. Kita diciptakan bukan untuk makan, tapi kita makan untuk melanjutkan perjalanan hidup. Tugas kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kenapa mau bahas doa. Karena ternyata doa itu inti dari ibadah kita. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Kita tahu doa itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu doa, dan itu puncak dari ibadah seorang hamba. Kita sholat pun berdoa, jemaah. Kita puasa pun sebenarnya berdoa. Bagaimana kalau kita menjalankan hidup ini semuanya dengan doa? Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, masuk toilet baca doa, keluar toilet baca doa, pakai baju baca doa, buka baju baca doa, naik kendaraan baca doa, masuk pasar baca doa, makan berdoa, minum berdoa, tidur berdoa, bangun pun dari tidur berdoa. Karena kita makhluk yang benar-benar lemah. Tahu yang namanya cantengan, bapak-bapak? Apa cantengan dia? Cantengan itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Iya, bukan lepas kukunya. Jadi di ujung kuku yang kanan kiri itu, jempol itu biasanya bengkak ya, sakit ya. Ketika kena itu manusia satu badan demam. Nah, loro untu. Apa yang dilakukan bapak-bapak kalau sakit gigi? Minta tolong orang kita, berangkat ke dokter ya. Artinya kita ini makhluk yang memang membutuhkan orang lain. Beda sama binatang tadi. Pernah melihat anaknya sapi lahir? Ada bidannya? Ada yang gendong? Nggak ono jemaah. Lahir langsung jalan, golek susu ibu. Manusia coba lahir rame. Ketika lahir kita, apa yang bisa kita lakukan? Bandingkan kita sama anaknya ayam. Anaknya ayam tuh lahir langsung bisa cari makan. Ibunya cuma ngoret-ngoret titik, wis mangan. Subhanallah. Karena memang binatang-binatang itu diciptakan untuk makan. Jadi mereka harus bisa makan tanpa bantuan orang lain. Antum coba lihat ikan di lautan itu. Siapa yang ngasih makan? Oh, Kementerian Perikanan, Ustaz. Itu ngasih makan ikan. Kalau nggak kurus-kurus ikannya itu nggak ada. Tiap hari dipanen sama nelayan ya. Anak kalau ngelihat nelayan yang pakai pukat gitu ya, pukat macan apa namanya, ya Allah, jutaan ikan itu jemaah.
tiap hari, dan alhamdulillah nggak habis-habis. Yang di pintu harus maju ke depan supaya dengkulnya selamat. Kalau enggak ketabrak pintu terus, ya silakan maju ke depan. Nah, ya, yang bersandar yang tua-tua saja enggak apa-apa. Tadi yang punggungnya sudah harus dibantu enggak apa-apa. Kalau yang muda-muda, nah, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Dan Nabi alaihissalatu menyebutkan orang yang lemah itu kayak apa sih? Apakah orang yang lemah itu orang yang tidak berolahraga, orang yang tidak angkat beban sehingga dikatakan orang lemah? Enggak. Ajazun nas man ajiza anid du'a. Orang paling lemah itu adalah orang yang nggak bisa doa. Antum lihat ada sebagian orang goes tiap hari 50 kilo, tapi masjid sebelah rumahnya nggak pernah nyampe, nggak pernah nyampe. Kelihatan masjid itu. Tiap pagi dia berangkat kerja, jauh tempat kerjanya, berangkat dia pulang pergi. Tapi masjid nggak pernah nyampe. Jumatan mungkin dia sampai, dan terakhir lagi, nyampenya terakhir, pulang duluan, ada berkah Jumat supaya dapat duluan. Astagfirullahaladzim. Tadi orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, kepadamu dari tetangga yang buruk. Kita tuh punya kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Kewajibannya. Di sebelah kita orang yang buruk, yang tidak mengajak kepada kebaikan. Kadangkala dia dengan suara-suara yang membuat tetangganya tidak nyaman, atau pohon yang daun-daunnya berjatuhan di tempat kita, ya. Atau dia memelihara sesuatu yang peliharaannya suka mampir ke rumah kita. Anak ingat, anak dulu punya kucing, ya. Karena kita tinggal di perumahan dosen, ada laporan di grup itu. Ini kucingnya siapa ini? Ini kucing sudah menjatuhkan madu di rumahnya salah satu ustadz. Apa kata ustadz yang lain? Tulis saja di pintu rumah, kucing dilarang masuk, gitu kan. Jadi memang kadang-kala peliharaan itu ganggu ya, Pak. Apalagi ayam yang bikin kotor di tempat kita. Telurnya nggak pernah di tempat kita. Kalau telur selalu di tempatnya dia. Ada tetangga-tetangga yang buruk yang membuat kita kekurangan kebahagiaan. Benar. Karena tetangga itu termasuk faktor eksternal yang membuat kita bahagia. Artinya kalau kita safar, kita keluar kota, kalau tetangganya baik itu kita aman gitu loh. Bahkan orang Arab dulu mereka punya peribahasa yang mengatakan ad-dar al-jar qabla ad-dar. Tetangga dahulu sebelum milih lokasi rumah. Jadi orang itu sebelum aku mau beli rumah di sana, jangan dilihat letaknya strategis atau tidak, tonggone sopo gitu loh. Karena ini menjadi faktor penting untuk kebahagiaan kita. Sampai pernah ada salah satu orang jual rumahnya, pasarannya, anggap pasarannya 1M ya. Dia jual 2M rumahnya. Orang sampai ngomong, ya apa sih? Lah orang semua jual 1M daerah situ, antum jual 2M. Iya. Rumahku 1M, tonggoku 1M misal. Sampai tonggone ono regone. Bayangkan, dihargai tetangga yang baik. Ya gimana tidak, jemaah? Kalau kita punya tetangga yang baik ya, ketika kita sakit dia datang membesuk kita, ketika dia masak dia kirimin kita, ketika dia punya acara dia undang kita. Pokoknya tetangga ini yang selalu peduli sama tetangganya. Siapa yang nggak mau? Baik, jadi berlindung pertama dari tetangga yang buruk, yang dapat mengurangi kebahagiaan kita. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dari istri
kalau bapak-bapak nih, yang membuatku beruban sebelum waktunya. Nah, mana yang beruban sebelum waktunya ini? Kadang-kala loh, seumuran dia seharusnya nggak putih semua gitu loh, tapi kok putih kabeh. Ini ono Pak Wahid gini, putih kabeh gitu kan. Oh enggak, ini faktor hormon, faktor turunan, oke, macam-macam lah orang kan. Tapi kita berlindung memang dari pasangan hidup yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Ternyata di zaman sekarang ini, penyakit yang paling banyak membuat orang mati itu apa? Stres saja, depresi. Dan kesehatan mental itu sekarang menjadi perhatian dunia ya. Kesehatan mental ini. Maka ketika pasangan hidup yang tiap hari kita ngeliat dia, yang tiap hari makan sama dia, tidur sama dia, kumpul sama dia, membuat kita beruban sebelum waktunya, yo neraka omai coba. Maka ibu-ibu coba dilihat, suaminya itu betah di rumah atau tidak. Kalau suaminya tidak betah di rumah, hendaklah introspeksi diri. Kenapa suamiku ini kok nggak betah di rumah? Sampai ada dapat potongan video teman ini nyuting sohibnya lagi ngobrol. Sohibnya ini kayaknya punya istri yang membuatnya beruban sebelum waktunya. Lalu dikatakan kepada dia, engkau tahu Syekh itu menyampaikan, ya apa kata Syekh? Ternyata istri kita di dunia itu akan jadi istri kita di akhirat. Kata dia, astagfirullah, ketemu istriku lagi nanti di akhirat. Dia sudah azab-azab ampun-ampun di dunia, ketemu lagi di akhirat. Dia berpikir nggak akan bahagia dia hidup di dunia walau di akhirat, kata dia. Padahal kalau sudah di akhirat ya lain lagi lah. Kalau sudah di surga semua jadi baik. Tapi memang ada pasangan hidup yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Maka kita perlu berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Kita jangan hanya, oh anak berusaha. Oke, betul. Manusia berusaha, manusia berupaya. Tapi yang menetapkan segalanya itu Allah Azza wa Jalla. Kita tinggal minta sama Allah supaya dapat tetangga yang baik. Kalau ternyata tetangga kita buruk, kita berlindung sama Allah. Mudah-mudahan tetangganya nggak betah di sini, pindah rumah. Terus gimana caranya? Kita nggak usah ganggu, Allah yang ngatur nanti. Kita punya istri tadi yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Dengan kita berdoa memohon kepada Allah, sudah serahkan sama Allah urusannya. Mungkin istri dapat hidayah nantinya. Mungkin istri berubah jadi menghargai dan menghormati suaminya, nggak ngerepotin suaminya, tahu dengan hak-hak suaminya. Ini harapannya. Dengan cara seperti itu, doa udah minta sama Allah. Dan subhanallah jemaah, siapa orang yang jarang berdoa? Siapa? Orang yang kaya. Orang kaya itu tidak pernah mikir besok makan apa. Orang yang semua fasilitas sudah dia miliki. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika merasa dia nggak butuh. Perasaan butuh ini membuat orang jadi baik. Tapi kalau orang nggak butuh, dia akan meremehkan anak buahnya. Mungkin dia akan mengusir, dia akan berpisah sama temannya. Anak nggak butuh sama fulan, mereka yang butuh sama anak. Orang itu tadi akan menjadi sombong, congkak, dan tidak berdoa lagi ketika merasa tidak butuh. Tapi tatkala dia merasa butuh sama Allah, dia akan terus berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi berlindung kepada Allah dari pasangan hidup yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Nah, Bapak sudah waktunya beruban insyaallah, atau dari dulu sudah beruban? Dari sebelum waktunya sampai waktunya gitu. Baik, itu yang kedua. Dan istri yang soleha itu adalah perhiasan terindah di muka bumi ini. Perhiasan terindah di muka bumi itu istri soleha. Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini kesenangan, kesenangan yang sementara.
Mata itu kesenangan yang ada batasnya. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu ya wanita yang soleha. Baik, yang ketiga, beliau berlindung, wa a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Ada anak yang nyuruh-nyuruh bapaknya, nyuruh-nyuruh emaknya. Jadi anak yang kewajibannya berbakti kebalik. Karena kadangkala ada anak yang lebih sukses daripada orang tuanya. Atau orang tuanya hidup sama anaknya, sehingga sang anak merasa berjasa, merasa punya budi baik kepada orang tuanya. Padahal kalau semua harta yang dia miliki dia berikan kepada ibunya, belum dia balas rasa sakit ibunya ketika melahirkan dia. Tapi kok tahu-tahu merasa sudah berbuat baik sama orang tuanya, dia memberikan fasilitas kepada orang tuanya. Enggak. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan, ada keputusan Allah, perintah Allah agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kata Allah, kalau salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya berada di sisimu di masa usia senja. Usia senja. Usia senja itu orang sudah butuh sama anaknya, orang tua itu. Tapi ketika muda, anak yang masih butuh sama orang tuanya, orang tua yang masih mensuplai anaknya, masih ya mendukung anaknya. Tapi ada fase di mana orang tua itu nggak bisa lagi kayak dulu. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uffin. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya omongan yang kesel gitu loh. Dengan perintah orang tua, dengan aturan orang tua, fala taqul lahumā uffin. Dengan permintaan-permintaan orang tua, fala taqul lahumā uffin. Dengan keinginan-keinginan kemauan orang tua, jangan ngatakan kepada orang tua. Wala tanharhuma. Aja nggak boleh. Jangan menghardik keduanya, ngangkat suara. Jangan. Terus wa qul lahumā qawlan karīma. Dan katakan kepada keduanya kata-kata yang penuh dengan penghormatan dan pengagungan. Jadi kosakatanya itu indah, intonasi penyampaiannya merendah. Karena ada anak kata-katanya baik tapi intonasinya tahulah kita orang lagi kesel ya, ngomongnya nggak enak, walaupun ngomong iya nggak enak. Bagaimana sebagian ulama itu, kalau nggak salah Haywah ya, ketika dia ngomong sama ibunya dia merendah sekali, sampai orang itu ngomong lagi sakit dia. Enggak, memang seperti ini dia kalau ngomong sama emaknya, kayak gitu dia kalau ngomong sama emaknya. Pernah lagi kajian gini, Haywah itu tahu-tahu emaknya datang. Kata emaknya, "Qum ya Haywah, fa'at imid dajaj atau dawajin." Haywah bangun, itu ayamnya dikasih makan. Lagi pengajian jemaah. Dipanggil sama emaknya suruh ngasih makan ayamnya. Ditinggal pengajiannya. Laung sholat aja dipanggil sama orang tua, putus sholat sunnah itu. Apalagi cuma pengajian. Tapi kadang-kala kita kurang menghargai orang tua. Dan ada anak-anak yang mungkin yang masih muda tidak merasakan itu. Nanti boleh jadi ketika engkau sudah tua, engkau punya anak yang kurang berbakti. Maka berlindunglah kepada Allah sekarang. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Ibunya suruh gendong cucunya. Loh, ibunya mau, lain. Ibu mau gendong itu biasanya sebentar. Tapi ojo dititip no anak ini embai. Capek. Ana masih ingat ya, Ana cerita di masa lalu itu. Ya, ini sudah punya anak-anak, mereka ingin nonton bioskop dulu. Ya, mereka belum ngaji dulu. Karena masih punya anak bayi, anak kecil-kecil, maka dititipkan ke mbahnya. Titiplah sama ibunya. Ibunya kan seneng, ya sudah taruh sini cucunya. Lindunglah dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Kemudian itu yang ketiga.
Yang keempat, wa min malin yakunu alayya azaban, dari harta yang jadi azab buat kita. Duh, seharusnya harta itu kan menjadi faktor orang itu bisa bersenang-senang. Tapi ternyata ada harta yang jadi azab. Nih orang punya harta nggak bisa nikmatin hartanya. Kadangkala cleaning service lebih nikmat hidupnya daripada pemilik perusahaan tersebut. Kenapa? Cleaning service pulang bisa istirahat, ketemu sama anaknya. Ada bos ini sampai rumah sih ngurusi hartanya, ngurusi ini, ngurusi itu. Akhirnya anak-anak itu sampai merasakan, bapakku ini sakti, kata dia. Loh kok iso? Iya, bapakku itu al-hadir al-ghaib. Fisiknya hadir, tapi jiwanya nggak ada. Nggak ada di rumah. Gara-gara harta. Atau harta ini membuat kita jauh dari Allah. Seharusnya ya dulu pada waktu ana masih mahasiswa, ana berpikir orang kaya itu enak ya, beribadah sudah tidak mikir lagi. Sebelum azan sudah di masjid dia, bisa umroh tiap tahun, ya mungkin haji tiap tahun, udah enak sudah. Karena buka keran keluar fulus gitu loh. Sedangkan orang miskin ini kan ya apa mau pengajian sama bosnya tidak boleh. Tapi ternyata ada harta yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia semakin jauh, semakin kaya semakin jauh. Anggap dulu sebelum kaya raya masih soft pertama. Setelah tambah fulusnya soft kedua. Setelah buka cabang usahanya masbuk. Imam sudah assalamualaikum baru datang. Setelah tambah kaya full kekayaannya, nggak lagi ke masjid. Kenapa? Sibuk ngurusi hartanya. Seharusnya harta itu engkau pakai untuk kesenanganmu. Anda ini diazab sama hartanya. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anaknya Adam mengatakan, hartaku, hartaku, itu rumah milikku, itu tanah milikku, itu mobil milikku. Apa kata Nabi SAW? Kemudian jadi kotoran, itu hartamu. Yang engkau pakai sampai rusak bajumu, itu hartamu. Wa ma tasaddaqta fa abqait, yang kau sedekahkan kemudian kau simpan, itu hartamu. Sisanya milik orang. Rumah punya orang, yakin antum. Antum punya rumah milik orang, mobil milik orang. Antum sekarang cuma hak guna pakai. Loh Ustaz, BPKB atas nama ana Ustaz. Iya. Rumah, tanah, sertifikat SHM. Iya, antum cuma punya hak guna. Bentar lagi antum diusir. Orang yang punya rumah bagus suatu saat akan diusir sama anak-anaknya ketika dia harus pergi ke alam yang berbeda. Maka berlindunglah dari harta yang jadi azab, jemaah. Kemudian yang terakhir, di doa Nabi SAW ini beliau mengatakan, wa a'udzubika min khalilin makir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan dekat yang pandai bermakar. Kita itu nggak tahu dengan sekeliling kita ada orang-orang yang kadang-kala pura-pura baik sama kita aja. Ada kawan-kawan yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya selalu memperhatikanku, dipandangi terus aku, dan hatinya selalu mawas sama aku. Dia itu kayak intel yang ngawasin kita. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia lihat kebaikanku, dia tutup-tutupi. Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Kalau dia lihat keburukan, smile. Kif halak? Kalau dia lihat keburukan, dia ceritakan ke orang lain. Hati-hati sama kawan-kawan di sekitar kita. Maka berlindung kepada Allah ya. Jadi 5 hal tadi itu. Yang pertama apa? Tetangga.
yang buruk. Yang kedua, istri yang membuat kita beruban sebelum waktunya, atau kalau istri yang berdoa ya suami gitu kan, yang membuat dia beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Yang keempat, harta yang jadi azab buat pemiliknya. Yang kelima, kawan dekat yang pandai bermakar ya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.